Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan tentang, persiapan untuk simulasi pembelajaran tatap muka terbatas yang akan dilakukan di SMK Negeri 2 Purwakarta tahun pelajaran 2021-2022 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 4 Oktober tahun 2021. Yang sudah disiapkan diantaranya ada SK pembentukan, persiapan, SOP dan juga tata sarana, penerapan protokoler dan juga, rencana dari KBM yang akan nanti disampaikan. Ini diantaranya adalah susunan panitia satgas, kemudian berikutnya ada sarana dan prasarana yang sudah disiapkan oleh SMK Negeri 2 Purwakarta, mulai dari tempat mencuci tangan dan jaga jarak ya. Kemudian, nah di sini ada penerapan daripada social distancing daripada tempat duduk untuk jarak 1,5 meter ya antara tempat duduk satu dan lain, yaitu satu meja untuk satu peserta didik. Setiap masuk ke SMK Negeri 2 Purwakarta harus dilakukan pengecekan suhu tubuh. Kemudian kita juga sudah melaksanakan sosialisasi dengan guru, dengan orang tua dan siswa melalui media sosial dan juga kanal YouTube yang ada di internet. Kemudian untuk protokol COVID-19 ini yang pasti semua kalangan atau guru, tata usaha, tamu, siswa dan lain sebagainya itu diwajibkan menggunakan masker ketika datang ke SMK Negeri 2 Purwakarta. Dan di setiap tempat itu harus dilaksanakan jaga jarak. Jadi tidak boleh berkerumun dan berdekatan. Selalu melaksanakan cuci tangan menggunakan air yang mengalir ataupun menggunakan hand sanitizer. Kemudian siapapun harus membawa makanan sendiri, harus membawa bekal dari rumah sendiri. Dan selalu membersihkan kursi dan meja sebelum dan sesudah dipakai. Adapun untuk proses KBM-nya kita menggunakan blended learning di mana selain nanti ada pembelajaran tatap muka, masih ada pembelajaran untuk daring ya. Jadi nanti ketika yang melaksanakan tatap muka yaitu siswa yang melaksanakan pembelajaran di sekolah, dan siswa yang tidak melaksanakan pembelajaran di sekolah akan melaksanakan pembelajaran daring di rumahnya masing-masing. Kemudian diharapkan untuk pembelajaran tatap muka terbatas kali ini semuanya menggunakan KBM praktik. Jadi semua jurusan menggunakan KBM praktik dengan menggunakan metode PJBL atau Project Based Learning. Jadi di setiap pertemuannya adalah menyusun atau membuat sesuatu, meng-create sesuatu sehingga nanti dari setiap pembelajaran praktek yang dilakukan siswa akan mempunyai atau memiliki produk dari setiap proses PTM-nya tersebut. Kemudian kompetensi dasarnya juga ditentukan, didapatkan dari hasil pemetaan daripada kompetensi dasar setiap mata pelajaran, khususnya mata pelajaran peminatan. Kemudian waktu pembelajaran yang ketiga adalah hanya maksimal 4 jam. Nah, di mana dari 4 jam tersebut ada waktu untuk siswa melakukan menjemur untuk ketika jam 9 pagi ya. Kemudian jumlah siswa tatap muka totalnya sekitar 30%, tapi dari jumlah 1.500 lebih maka sekitar 500-an siswa atau setiap minggunya. Kemudian pembelajarannya dengan menggunakan sistem blok 1 minggu, di mana 1 minggu
siswa yang melaksanakan tatap muka adalah siswa tersebut. Khususnya kelas untuk pertemuan pertama kita akan masukkan kelas 10 dan kelas 11 dengan siswa yang memiliki daftar absen dari mulai 1 sampai dengan 17 atau 18, karena dilaksanakan hanya setengah daripada jumlah siswa per kelas. Kemudian tatap mukanya tetap dan ada daringnya. Kemudian guru juga hadir ketika pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Dan untuk program PTM di sini yang sudah dilaksanakan yaitu penyusunan jadwal yang tatap muka yang tentunya sudah disiapkan dan disusun berdasarkan kompetensi keahliannya masing-masing, dan juga jadwal daring yang masih tetap atau sama dengan jadwal untuk daring tersebut hanya sampai dengan jam 12, termasuk jadwal tatap muka pun sama. Kemudian penyusunan collaborative teaching and learning, di mana jadwal terblok sehingga proses pembelajarannya itu kolaboratif antara beberapa mata pelajaran, sehingga menghasilkan sebuah creativity sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing. Kemudian pembuatan media pembelajaran juga yang sudah disiapkan, yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru, yang nantinya bisa diterapkan oleh siswa di sekolah dan juga di rumahnya masing-masing. Nah, kemudian nanti juga kita ada pos untuk PTM dan kemitraannya kita sudah koordinasi melalui persetujuan dari kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Kemudian juga kita sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian sektor kecamatan, dengan puskesmas, dengan Satgas Covid Kabupaten Purwakarta melalui surat izinnya yang alhamdulillah sudah diberikan izin untuk melaksanakan PTM terbatas, dan juga ada institusi pasangan. Kemudian di sini ada alur SOP ya, Standard Operating Procedure untuk masuk lingkungan sekolah, di mana setiap yang hadir, setiap yang datang itu selalu dilakukan pemeriksaan menggunakan masker atau tidak. Jika menggunakan masker bisa masuk ke cek suhu. Tetapi ketika tidak menggunakan masker, maka siapapun yang datang ke SMK Negeri 2 maka diharapkan untuk tidak masuk dan diarahkan untuk pulang kembali atau keluar kembali ke tempat sebelumnya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan cek suhu dan dilaksanakan setelah dicek suhu, maka dilaksanakan untuk pencucian tangan ya. Jadi siapapun yang yang suhunya di atas 37,6 derajat Celcius, maka dia yang di atas tersebut harus ditempatkan atau disimpan dulu di tempat istirahat yang nantinya akan dilakukan pengecekan kembali. Akan tapi ketika nilai ataupun suhunya di bawah 37,6 maka akan dilakukan cuci tangan untuk orang yang masuk tersebut. Apakah itu setelah cuci tangan itu boleh melanjutkan ke lobi misalkan untuk tamu, kemudian apakah lanjut melaksanakan KBM ke kelas masing-masing dan ke kantor, ataupun nanti dipisah kalau ada yang dipisah khusus untuk yang di atas 37,6. Nah, kemudian untuk alur SOP proses belajar mengajar, artinya 30 menit sebelum KBM petugas kebersihan itu sekitar jam 7 sudah melakukan kebersihan ya, melakukan tugasnya membersihkan sekolah, ruangan dan lain sebagainya. Di antaranya menyapu, mengepel lantai dan melakukan penyemprotan disinfektan. Kemudian ketika melaksanakan KBM tentunya harus menggunakan masker dan juga mencuci tangan dan menerapkan physical distancing. Ketika KBM selesai, maka siswa harus merapikan meja atau kursinya masing-masing dan membawa keluar dan membuang sampah pada tempatnya. Setelah selesai, maka kelas akan disterilisasi
diantaranya dengan menyapu, mengepel lantai, dan melakukan penyemprotan disinfektan. Kemudian untuk alur SOP kehadiran pendidik dan juga tenaga kependidikan, maka yang pertama ketika datang harus menggunakan masker dan juga harus lulus tes suhu. Kemudian mencuci tangan dan masuk melalui pintu atau jalur masuk koridor utama untuk pendidik dan tenaga pendidikan. Kemudian membersihkan kursi atau meja masing-masing tempat kerjanya, duduk di kursi atau meja masing-masing, kemudian menjaga jaraknya dan tidak mengundang peserta didik untuk ke ruang guru. Kemudian mencuci tangan, menggunakan masker ketika mau keluar atau pulang, dan keluar melalui pintu atau jalur keluar yang sudah ditentukan, itu melalui koridor utama. Untuk alur SOP keadaan darurat, tentunya ketika ada kasus atau permasalahan di sekolah, maka petugas Satgas Covid sekolah akan melakukan pemeriksaan, di mana ketika nanti ada proses ketika menemukan sesuatu, maka di kegiatan KBM atau pekerjaan tadi, maka yang harus dilakukan adalah tindakannya mengevakuasi terduga suspek. Kemudian menghubungi tim B3 Covid-19 daerah atau melalui Puskesmas, kemudian mengamankan TKP dan juga mendata orang-orang yang berdekatan, yang berhubungan, yang di mana terduga suspek tadi ya. Kemudian melakukan penyemprotan disinfektan, TKP dan lain sebagainya, maka selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Hatur nuhun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.